senantiasa ada dalam hadirat Tuhan. Lebih dan lebih dalam lagi Tuhan. Menikmati kebaikan Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh kembali datang ke dalam bait-Mu Tuhan. Menyembah. Memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab kami tidak sanggup membalas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan tiba juga waktu yang terbaik Tuhan. Kami mau duduk diam di kaki Tuhan. Kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya Tuhan, sembunyikan jauh di belakang salib-Mu. Roh Kudus ambil alih pemberitaan firman. Dan berbicara di tengah-tengah kami dengan bahasa yang sederhana. Sehingga setiap kami baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan, kami semua diberkati Tuhan. Kami menolak segala kuasa jahat yang mencoba mencuri benih firman di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau buka mata, telinga, hati dan pikiran kami. Supaya setiap kebenaran firman yang ditabur itu seperti benih yang jatuh di tanah yang subur. Yang tertanam, bertumbuh dan berbuah lebat. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Bicaralah karena kami semua siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Haleluya. Shalom saudara. Apa kabar? Yang di rumah apa kabar? Haleluya. Saya percaya pemeliharaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini saudara saya dapat tugas untuk firman Tuhan, boleh dibilang penutup dari tema kita selama 3 bulan ini. Tekun berdoa. Ya. Jadi waktu ditugaskan, saya juga berdoa Tuhan, apa yang kira-kira Tuhan mau sampaikan sebagai penutup. Ya, saudara, karena tema ini sudah dibahas dari berbagai macam sisi oleh hamba-hamba Tuhan. Ya, jadi dapat bagian terakhir itu nggak mudah, saudara. Ya, wah kira-kira mau bahas dari sisi mana lagi? Saya berdoa dan Tuhan ingatkan saya tentang satu hal yang luar biasa, yang mungkin sebenarnya kita semua tahu, tapi kadang-kadang juga kita lupa, saudara. Jadi hari ini saya mau bicara tentang doa Bapa kami. Ya, ada di sini Bapak Ibu yang nggak tahu doa Bapa kami? Harusnya semua tahu, amin. Ya, ini doa yang diajarkan langsung oleh Yesus. Ya, boleh ditampilkan slide saya? Di multimedia bisa? Nah, saya ketemu ini saudara. Ya. Mungkin saudara pikir, apa kita belajar doanya sebelah? Enggak, rupanya saudara, ini adalah doa Bapa kami, tapi versi bahasa Arab, saudara. Ya. Nah ternyata saudara, orang Arab pun banyak yang percaya Yesus. Amin. Haleluya. Ya. Saya ketemu ini saudara, Abana katanya, Aladi fis samawati. Belajar saudara sedikit. Artinya apa? Bapa kami yang di surga, saudara. Ya. Nah, ketika saya merenung, Tuhan bilang kita bicara tentang doa Bapa kami. Doa yang diajarkan Yesus secara langsung. Kenapa Yesus mengajarkan doa ini, saudara? Dalam kitab Lukas pasal 11 ayat yang pertama dikatakan begini. Murid-muridnya melihat Yesus selesai berdoa. Ya. Doa adalah sesuatu yang selalu dilakukan oleh Yesus. Ya, kita sudah belajar bahwa doa adalah sebuah kebutuhan. Amin. Jadi Yesus selalu lakukan rutin, dan saya yakin sebetulnya murid-murid Yesus sebagai seorang Yahudi, ya, saudara, orang Yahudi itu dari dulu dididik dari kecil, saudara, dari kecil dididik Taurat sedemikian rupa sehingga yang namanya berdoa atau sembahyang itu adalah sesuatu yang memang sudah kebiasaan, saudara. Amin. Sesuatu yang sudah kebiasaan. Saudara boleh cek Pak Gembala yang sudah ke Israel, saya belum sih. Tapi buat orang Yahudi itu sebuah kebiasaan, Pak Gembala, betul ya? Dari kecil mereka dididik sedemikian rupa, jadi sebuah kebiasaan. Sehingga murid-murid Yesus yang mengikuti Yesus juga kalau bicara tentang doa, pasti mereka juga sesuatu yang sudah biasa mereka lakukan.
Tapi satu kali mereka melihat Yesus selesai berdoa, lalu salah seorang murid berkata begini, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Kenapa mereka sampai bertanya begitu? Karena mereka merasa sepertinya kok ada sesuatu yang beda dari mereka biasa berdoa dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Ya. Kenapa murid-murid sampai lakukan ini? Padahal mereka sudah biasa berdoa. Banyak orang berdoa, tapi tidak mengerti rahasia doa, saudara. Murid-murid Yesus sebagai orang Yahudi biasa berdoa. Tapi mereka tidak mengerti rahasia doa. Makanya mereka tanya Yesus, ajarlah kami berdoa. Dan saya percaya ada sebuah rahasia yang sangat besar dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Yesus. Yang setuju bilang amin. Amin. Kita mungkin sepertinya biasa, doa Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Apalagi kalau mungkin ada beberapa anak-anak muda di sini yang sekolahnya di sekolah Katolik. Kalau sekolah Katolik, sebelum, sesudah biasanya harus ya. Ada yang sekolah di sekolah Katolik nggak sini? Harus nggak? Harus ya. Dulu juga. Ya. Pak Gembala juga dulu sekolah Katolik ya, Pak Gembala. Wajib ya Pak Gembala ya? Wajib itu. Ulang. Tapi masalahnya bukan hanya sekedar kita harus tahu mengulang-ulang, kita harus mengerti rahasia apa yang ada dalam doa ini, saudara. Amin. Ya. Coba slide saya, tim tolong ikuti saya ya, soalnya saya nggak bisa ganti sendiri. Langsung di yang halaman ketiga saja. Nah saudara, ketika murid-murid minta diajarkan berdoa dalam Lukas pasal 11 ayat yang pertama, ya. Nah saya akan pindah ke kitab Matius, saudara, karena di kitab Lukas doa Bapa kaminya kurang lengkap. Nah saudara, di dalam kitab Injil itu ketika saudara lihat antara Injil yang satu sepertinya beda, bukan berbeda saudara, saling melengkapi. Karena Injil itu, 4 Injil itu ditulis dari berbagai sisi oleh orang yang beda. Jadi sisinya berbeda saudara. Ya, tapi ketika disatukan itu tidak ada pertentangan. Amin. Ya, tidak ada pertentangan, itu saling melengkapi. Nah, di kitab Matius tidak ada pernyataan murid minta diajari berdoa. Tapi di Lukas ada sebuah pernyataan, salah seorang murid berkata, Tuhan ajarlah kami berdoa. Nah, tapi saya akan pindah ke Matius pasal yang ke-6, saudara ya. Kita akan belajar dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-15 ya. Tapi kita akan bahas satu-satu. Mungkin untuk kali ini sedikit panjang, boleh ya Pak Gembala? Karena ini penutup. Jadi ini sebuah pengajaran, mungkin sedikit panjang saudara. Karena kita akan bahas ayat demi ayat saudara. Nah sebelum Yesus mengajarkan doanya bagaimana, Yesus memberikan sebuah peringatan terlebih dahulu tentang bagaimana kita seharusnya berdoa. Sehingga Yesus berkata begini, dan apabila kamu berdoa, ya kalau saudara lihat di Matius pasal 6 ayat yang ke-5, dan apabila kamu berdoa, ya, ada dua peringatan di sini. Yang pertama dikatakan janganlah berdoa seperti orang munafik. Sebuah peringatan, ya. Kenapa? Di sini dikatakan ayatnya, mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Artinya apa? Yesus memberi peringatan, doa itu bukan supaya dilihat orang. Amin. Ya. Salah seorang kawan saya pernah cerita, dia punya pegawai. Wah, rajin sekali kayaknya ibadah katanya. Ya, senang sih sebagai pimpinan punya karyawan yang ibadah rajin banget. Tapi lama-lama, wah ini sering banget izin nih, gitu kan? Izinnya apa? Pak, saya ada doa. Saya ada pelayanan, saya ada ini gitu. Kerja dibenturkan dengan izin pelayanan gitu ya. Awalnya sih oke, tapi lama-lama kok kayaknya gimana ya? Nah, yang lebih menyedihkan adalah gini, satu ketika ketahuan saudara. Ya, orang yang suka doa ini, yang suka izin pelayanan, ternyata nilep saudara duit perusahaan. Nah, ini peringatan Yesus. Jangan kamu berdoa seperti orang munafik. Artinya apa? Dia ternyata selama ini aktif itu hanya untuk menutupi. Ketahuan rupanya sama pimpinannya. Kalau gini mau gimana saudara? Otomatis sama pimpinannya ya dipecat saudara. Ya, walaupun labelnya kelihatannya aktif, rajin, ya berdoa. Nah di sini firman Tuhan bilang gini, jangan berdoa seperti orang munafik yang suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah ibadat
pada tikungan jalan raya supaya dilihat orang. Bahkan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Jadi doa yang seperti ini nggak ada gunanya, saudara. Ya, lalu yang kedua, ya. Di sini lanjut di ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintumu dan berdoa kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya, ini masih berhubungan dengan yang tadi. Doa bukan untuk dilihat orang. Makanya Yesus bilang, doa itu ngumpet juga nggak ada masalah, nggak ada yang lihat juga nggak ada masalah. Karena doa itu bukan bicara supaya untuk dilihat orang, tapi kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Ya. Kenapa dibilang Bapa kita di tempat yang tersembunyi? Karena memang kita nggak lihat secara langsung kan. Bapa kita ada di surga. Belum ada di antara kita yang pernah ke surga ya? Ada yang sudah pernah ke surga? Oh, belum ada. Makanya kita belum tahu surga seperti apa. Makanya disebut tempat yang tersembunyi. Tapi dikatakan ketika kita berdoa, ya, Dia yang akan membalasnya. Lalu ayat 7. Nah, ini peringatan yang kedua. Dikatakan apabila kamu berdoa, ya, lagi pula dalam doa itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Ya, kadang-kadang mungkin ada beberapa jemaat gitu yang dulu waktu dalam prosesnya ketika diminta Pak Gembala, nanti berdoa ya. Jawab, aduh Pak Gembala saya nggak pinter ngomong, saya nggak tahu mesti bicara apa. Waduh, ingat Alkitab bilang doa itu bukan masalah kata, bukan masalah panjangnya, banyaknya, indahnya. Ya, makanya dibilang doa jangan bertele-tele, bukan seperti orang yang tidak mengenal Allah. Doa bukan mantra, saudara. Amin. Doa itu bukan mantra. Ya. Doa Bapa kami 50 kali ampuni dosa. Bukan, saudara, ya. Oh, kalau saudara buat satu dosa ini, oh berarti harus doa Bapa kami 200 kali. Bukan itu, saudara. Ya, walaupun doa Bapa kami diajarkan Yesus, nggak ada dasarnya tuh harus diulang-ulang 100, 200, 500 kali. Bukan itu, saudara. Ya, jangan bertele-tele seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudara, ketika direnungkan, saudara perhatikan. Orang yang tidak mengenal Allah yang benar, mereka modelnya begitu, saudara. Formatnya baku. Ya, sesuatu yang terus diulang. Dan tidak terasa ada sebuah relasi, saudara. Nah, inilah yang Yesus mau ajarkan lewat doa Bapa kami. Bahkan dikatakan, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jangan seperti mereka, ini sebuah peringatan. Jadi kita belajar berdoa bukan untuk seperti mereka. Jangan munafik, jangan bertele-tele. Ya. Lalu kalau dibilang Bapak sudah mengetahui, kenapa kita harus berdoa? Nah, ini yang akan kita bahas sama-sama dalam rahasia doa Bapa kami, saudara. Maka Yesus berkata, berdoalah demikian. Ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya. Nah, kita bahas dulu, kalimat per kalimat. Makanya saya tadi minta izin Pak Gembala agak sedikit panjang, karena kita akan bahas kalimat per kalimat. Saudara, doa bagi kita orang percaya adalah menekankan sebuah hubungan. Ya. Kalimat ini, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, menegaskan bahwa kita ini diberikan sebuah privilege. Privilege itu hak istimewa, saudara. Ya, yang luar biasa. Untuk apa? Dikatakan setelah Yesus mati dan bangkit, tirai bait Allah terbelah dua. Tadinya manusia nggak bisa punya hubungan akses langsung kepada Bapa. Tapi oleh karena Yesus, kita punya akses secara langsung, saudara. Doa kita nggak perlu pengantara-pengantara lagi. Nggak perlu lewat Bapak Gembala, ya. Walaupun Bapak Gembala bisa dipakai Tuhan untuk mendoakan. Tapi kita sebetulnya diberikan akses langsung. Yang setuju bilang amin. Amin. Diberikan langsung. Kita bisa panggil dia langsung. Ya Aba, ya Bapa. Oleh karena Yesus, Galatia 4 ayat 6. Oleh karena Yesus, oleh Roh itu kita bisa berseru ya Aba, ya Bapa. Kita diberikan akses langsung, gak perlu lagi pengantara-pengantara.
Lalu dikatakan dikuduskanlah namamu bukan artinya sebuah permohonan supaya nama Tuhan dikuduskan, tidak. Tapi itu sebuah pernyataan sesungguhnya kita punya rasa hormat yang tinggi kepada Tuhan. Amin. Bahwa tujuan ketika kita berdoa adalah supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya, lewat kehidupan kita. Ya. Ini luar biasa saudara. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Sebuah relasi yang dekat saudara. Sebuah komunikasi, makanya dikatakan dari kemarin dibahas saudara. Ketika kita berdoa kita akan merasakan semakin dekat, semakin mengenal. Amin. Doa adalah sebuah hubungan yang intim. Semakin berdoa semakin intim. Ya. Dan sudah dibahas juga kemarin bahwa doa bukan hanya kita ngomong, tapi kita juga mendengar. Ya. Sebuah komunikasi. Lalu yang bagian kedua dikatakan firman Tuhan, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Apa maksud dari doa ini saudara? Ini sebuah pernyataan penyerahan diri yang seutuhnya ketika kita percaya kepada Yesus. Kita menyerahkan diri dan kehidupan kita seutuhnya untuk tinggal dan hidup dalam kerajaan Allah. Artinya betul-betul tunduk. Ya, tinggal dalam kerajaan Allah itu tunduk pada pemerintahannya Allah. Ya. Dan tunduk sepenuhnya pada kehendak Allah. Karena di sini kan dikatakan jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini sebuah pernyataan bahwa kita menyerahkan diri seutuhnya, hidup dan tinggal dalam kerajaan Allah, tunduk sepenuhnya pada kehendak Allah. Sehingga pada akhirnya membawa suasana surga, karena di sini dikatakan di bumi seperti di surga. Nah kita tahu tentunya suasana di surga nggak mungkin jelek saudara. Amin. Suasana di surga kira-kira bakal seperti apa saudara? Penuh damai, amin. Ada sukacita luar biasa. Segala hal yang baik pasti ada di surga. Dan ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya, hidup dalam kerajaan Allah, tunduk sepenuhnya pada kehendak Allah, maka doa ini mengatakan suasana surga akan terjadi juga di bumi. Coba kita lihat Kolose pasal 1 ayat 13 saudara. Dikatakan begini firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan. Ia ini siapa saudara? Yesus. Telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Bapa kita di surga memindahkan kita dari kegelapan. Ya. Eklesia saudara. Kita adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari dalam kegelapan, masuk kepada terangnya yang ajaib, yaitu ada dalam kerajaannya saudara. Ya. Lalu di 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat 12 dikatakan dan meminta dengan sangat, ya ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dikatakan gini, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Rasul Paulus menangkap kebenaran ini saudara, sehingga ketika dia tulis surat kepada jemaat di Tesalonika ini dia katakan meminta dengan sangat kepada jemaat. Ya. Saudara, salah satu pelajaran yang penting adalah ketika kita mendengar firman Tuhan atau membaca firman Tuhan, kita harus membayangkan bahwa firman ini adalah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kita. Amin. Jadi waktu kita baca, waktu kita dengar, oh Tuhan bilang, walaupun kita tahu ini surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, tapi kita harus dengar bahwa ini ditujukan seperti untuk kita. Dikatakan dan meminta dengan sangat supaya kamu di sini siapa? Saya, saudara. Hidup sesuai dengan kehendak Allah yang telah memanggil kita ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Jadi mari saudara, kita lihat lagi apakah kita sudah sungguh-sungguh menyerahkan diri seutuhnya, hidup dan tinggal dalam kerajaan Allah dan tunduk kepada kehendak Allah. Setelah ketika kita lakukan ini, janji firman Tuhan bilang ini, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Suasana surga, hal-hal yang ada di surga itu akan turun kalau kita sungguh-sungguh tunduk pada kehendak Allah. Amin. Ya, lanjut ya saudara, masih panjang. Ya. Lalu kemudian apa kata doa berikutnya saudara? Berikanlah kami
pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kenapa nggak minta langsung buat 10 tahun? Ya, aduh hari lepas hari kan susah Tuhan. Ya berilah langsung buat 10 tahun ke 15 tahun, 20 tahun gitu. Ya, tentunya ada sebuah maksud saudara. Kenapa kita diajarkan untuk berdoa pada hari ini, mintanya untuk hari ini. Ada ayat yang lain yang berkata begini, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan mau ajarkan kita untuk jangan khawatir kan? Belajar mempercayakan hidup kita kepada Allah hari lepas hari. Belajar bergantung penuh kepada Tuhan. Saudara, firman Tuhan ini, doa ini saudara mau mengajar kita supaya kita belajar mempercayai Tuhan hari lepas hari. Saya sering sampaikan ke dalam khotbah saya bilang gini, bilang percaya kepada Tuhan itu gampang. Tapi mempercayakan hidup kita kepada Tuhan nggak mudah. Banyak orang ditanya, percaya Yesus? Percaya. Tapi ketika menghadapi problem, masalah, cari solusinya tempat yang lain. Nah yang ini namanya belum mempercayakan hidup. Tapi kalau kita sungguh-sungguh saudara sampai mentok kayaknya nggak ada jalan pun, kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti beri jalan keluar. Amin saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara banyak juga yang sudah mengalami. Yang di rumah juga saya percaya pernah mengalami hal ini. Kita udah gak tahu, aduh Tuhan saya udah gak tahu gimana solusinya. Tapi di titik terakhir Tuhan menolong. Amin. Saya pernah sampaikan satu khotbah, saya bilang gini, kadang-kadang Tuhan itu lambat. Tapi dia tidak pernah terlambat. Kenapa yang bilang lambat itu siapa? Itu karakter kita saudara. Karena kadang-kadang kita maunya cepat, maunya instan gitu. Aduh Tuhan kok ini belum juga sih, aduh Tuhan ini udah gimana, ya kan? Kita yang nggak sabar, tapi Tuhan selalu tepat pada waktunya. Nah waktunya bukan waktu kita, waktu Tuhan. Makanya diajarkan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Belajar bergantung penuh pada penyediaan Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 19 bilang begini, Allahku akan memenuhi keperluanmu. Bukan kemauanmu. Kalau kemauan biasanya kita nggak ada habisnya, ya kan? Aduh Tuhan capek jalan kaki, pengen punya sepeda dong. Kasih sepeda. Lihat orang bawa motor. Ah Tuhan naik sepeda capek, enakan naik motor, tinggal gini doang. Dikasih motor. Lihat lagi bawa mobil. Aduh Tuhan motor masih kehujanan, ya kasih mobil. Mobilnya mobil tua, lihat lagi mobil yang lebih baru. Aduh Tuhan, kayak yang ini AC-nya nggak dingin Tuhan, yang itu AC-nya dingin. Minta lagi, ganti lagi. Ya kan? Dikasih yang lebih baru, AC-nya dingin. Lihat lagi mobil sport. Wih Tuhan, yang itu keren kayaknya Ferrari gitu kan. Kalau keinginan nggak ada habis-habisnya. Makanya firman Tuhan berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluan, kebutuhan kita Tuhan pasti penuhi. Tapi tidak semua keinginan kita akan Tuhan kasih. Ada nggak yang Tuhan kasih? Ada. Tapi tidak semua keinginan kita akan Tuhan kasih. Tuhan yang tahu persis kebutuhan kita. Ya, makanya dia mengajarkan belajar percaya Tuhan hari lepas hari, bergantung penuh pada penyediaan Tuhan. Tidak serakah. Kan? Berikan kepada kami makanan kami yang secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya. Ya, saudara, ada sebuah pelajaran yang penting di sini waktu bangsa Israel zaman dulu, ya, dikasih roti dari surga. Mana yang turun dari surga loh? Wah, saudara, itu pengalaman yang dahsyat banget. Ada di sini yang pernah dapat sesuatu langsung turun dari surga? Gak ada. Bangsa Israel dapat. Tapi serah, kalau udah dibilang ambil secukupnya. Oh, ada yang ambil banyak-banyak. Alkitab bilang besoknya berulat, busuk. Ya. Jadi Tuhan mengajarkan, mari kita belajar mencukupkan diri. Ibrani pasal 13 ayat 5 juga berkata apa? Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Ya, Ibrani pasal 13 ayat 5 dibilang begini, janganlah kamu menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan
engkau. Kalau kita sungguh percaya kepada janji Tuhan, saudara, kita akan mencukupkan diri dengan apa yang ada. Gak akan takut, saudara. Amin. Ya. Karena ini janji Tuhan loh. Aku tidak pernah membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Sekalipun kadang-kadang kelihatannya, aduh kok gini Tuhan, kok susah, kok sepertinya gak ada jalan. Percaya, saudara. Ini janji Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan, saudara. Amin. Makanya saya sama istri, sama teman-teman di Dewasa Muda, saya suka share, saya bilang gini, saya bukan karena sudah kebanyakan uang, tapi saya gak pernah khawatir soal uang, soal berkat. Karena saya mengalami bagaimana sebelum-sebelumnya hidup saya jauh lebih susah. Jauh lebih gak punya apa-apa, Tuhan tolong. Jadi kalau sampai hari ini, saya gak khawatir. Kenapa? Karena saya percaya Tuhan tidak pernah membiarkan. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Yang penting kita belajar dari firman Tuhan, dikatakan, berikanlah pada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Belajar percaya, penyertaan, penyediaan Tuhan hari lepas hari. Belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Kadang-kadang saudara, kita banyak mengalami masalah karena apa? Karena kita nggak belajar merasa cukup. Kita lebih mengikuti keinginan daripada kebutuhan. Nah itu yang jadi masalah kadang-kadang, saudara. Ya. Makanya ketika dalam kondisi seperti ini, pandemi, memang banyak orang ngalamin masalah ekonomi, terdampak. Tapi saudara, ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan beri dalam semua manusia, yaitu kemampuan adaptasi sebenarnya. Banyak orang gagal bertahan, kenapa? Karena gini, misalnya sebelum pandemi ini dia punya gaya hidup di sini, saudara. Ya kan? Begitu pandemi, dia tetap maunya di sini. Ya nggak akan ketutup, saudara. Amin. Tapi Tuhan kasih kemampuan, turun dulu lah. Ini kan kondisinya pandemi, lagi susah, turun dulu. Amin. Tapi pasti cukupi. Nanti ada waktunya Tuhan bawa naik lagi gitu loh, saudara. Amin. Ya, ini sebuah kemampuan adaptasi. Nah, banyak orang gagal, dia maunya tetap di sini, akhirnya nggak bisa terpenuhi, akhirnya kolaps, saudara. Dan kecewa sama Tuhan gitu kan. Ya. Padahal belajar dari firman Tuhan ini, dari doa ini luar biasa. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan pasti sediakan, saudara. Amin. Lalu berikutnya, saudara. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, saudara, ini juga satu hal yang luar biasa, yaitu Tuhan mau mengajarkan bagaimana pentingnya hubungan dengan sesama. Sebuah hubungan timbal balik, saudara. Itulah sebabnya hukum yang terutama ada dua kan? Hukum yang terutama ada dua. Saudara tahu apa hukum yang pertama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itu hukum yang pertama dan yang terutama. Lalu hukum yang kedua, yang sama dengan itu, kata firman Tuhan. Sama loh dibilangnya. Itulah sebabnya jadi lambang vertikal dan horizontal. Seperti lambang salib, saudara. Sama nilainya. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri, saudara. Nah ini tercermin dalam doa ini. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita diajarkan kemarin bagaimana kita harus saling mendoakan. Dalam Yakobus pasal 5 ayat 16, saudara, di situ dikatakan begini. Ya, kita biasanya kalau bilang Yakobus 5 ayat 16 yang kita hafal cuma begini. Doa orang benar besar kuasanya. Biasanya itu hafal banget. Tapi saudara, ayatnya kan gak cuma situ. Ayatnya apa, saudara? Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah ini, saudara. Pengen kesalahan diampuni, ampuni juga kesalahan orang. Saling mengaku dosa. Sebuah hubungan saling, timbal balik. Kasih mengasihi, doa mendoakan, saudara. Ya. Jadi kemarin kita belajar saling mendoakan, ada di sini, saudara. Amin. Ya. Ampuni kesalahan kami, tapi kita juga harus mengampuni kesalahan orang, saudara. Ya. Lalu dikatakan supaya kamu sembuh. Ketika ini dilakukan, ada kuasa yang dahsyat, saudara.
hubungan kita satu dengan yang lain dipulihkan, ada kuasa yang dahsyat, saudara. Ya, saya melayani di komunitas pria sejati. Kuncinya adalah tadi, alami pemulihan dulu. Hubungan suami istri dipulihkan, wow, pasti akan terjadi berkat yang luar biasa dalam rumah tangga. Amin, saudara. Ya, hubungan satu dengan yang lain dipulihkan, pasti ada berkat. Makanya Mazmur bilang, ya, jika kamu diam bersama dengan rukun, kesanalah berkat diperintahkan. Amin. Amin, saudara. Ya. Lalu berikutnya, ya biar agak cepat saudara, karena nanti mau ada baptisan lagi. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, saudara. Saudara, hidup kita, orang percaya, itu selalu ada dalam sebuah peperangan rohani. Amin. Kenapa? Karena nggak mungkin iblis biarkan kita begitu aja. Oh, mau ikut Tuhan ya sudah, nggak apa-apa lah, itu pilihanmu. Nggak mungkin, saudara. Makanya ayat yang lain dikatakan begini, iblis itu seperti singa yang berjalan berkeliling, mengaum-ngaum, siap menerkam, saudara. Ya, artinya kalau kita dikelilingin begitu terus kan kita selalu ada dalam kondisi sebuah peperangan, amin. Makanya firman Tuhan selalu berkata kita harus berjaga-jaga. Ya. Hal ini saudara, ketika kita berdoa jangan membawa kami ke dalam pencobaan, bukan berarti Tuhan yang mencobai kita. Bukan. Ya. Tapi waktu kita berdoa ini adalah kita sedang meminta kepada Tuhan supaya Tuhan yang memampukan kita untuk mengatasi segala pencobaan. Bahkan bukan hanya mengalahkan pencobaan, tapi mengalahkan yang jahat. Di Efesus pasal 6, saudara boleh baca di situ ayat 10 sampai 18 tentang peperangan rohani, saudara. Firman Tuhan bilang, akhirnya hendaklah kamu kuat dalam kekuatan kuasanya, supaya kamu tetap berdiri sesudah segala sesuatu, saudara. Ceritakan peperangan rohani. Bagaimana kita harus pakai segala perlengkapan senjata rohani, saudara. Ya, kita selalu ada dalam peperangan ini. Mungkin ada yang berkata, saya kan cuma jemaat biasa. Nggak peduli jemaat biasa, nggak peduli hamba Tuhan. Si iblis, ya, si singa ompong itu akan selalu ngincar saudara. Ya, tapi saudara jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Ya, jangan pernah takut. Kata firman Tuhan, lawanlah, maka dia akan lari daripadamu. Amin. Jadi jangan takut. Makanya saya bilang tadi, dia singa, tapi singa ompong. Kenapa ompong? Karena kuasanya sudah dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Amin. Ya, tapi kalau kita nggak ngerti kebenaran, sama singa ompong juga pasti lari, saudara. Takut, saudara. Ya. Tapi kalau kita mengerti kebenaran, Tuhan yang menolong kita. Nah. Lalu yang berikutnya sedikit lagi, saudara. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Nah, ini adalah pengakuan yang memateraikan doa. Ini bagian akhir yang kita harus pahami bahwa Tuhanlah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan. Dialah yang layak menerima segala puji-pujian dan hormat sampai selama-lamanya. Artinya dalam setiap aktivitas kehidupan kita, termasuk di dalam doa ini, fokus kita adalah supaya Tuhanlah yang kembali menerima segala kuasa dan kemuliaan. Amin. Jadi dalam setiap doa kita harus mengerti fokus dari doa ini bukan hanya sekedar minta supaya kebutuhan atau keperluan kita dipenuhi, tapi tujuan akhirnya adalah supaya dari semua hal itu nama Tuhan dipermuliakan. Makanya Yesus ketika berkata, mintalah, ya kan, maka akan diberikan kepadamu. Selalu bagian akhirnya Yesus berkata, supaya Bapa dipermuliakan. Nah inilah dikatakan, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita menyadari hidup kita ini semua karena kemurahan Tuhan. Maka kita harus mengembalikan segala puji-pujian, segala hormat dan kemuliaan kepada Tuhan. Lalu ditutup dengan kata amin. Amin itu artinya iya, benar. Jadilah demikian. Kita mengimani bahwa semua yang kita sampaikan, kita doakan, kita percaya di dalam nama Yesus itu akan terjadi. Ya,
Ini saudara satu firman Tuhan yang luar biasa. Doa yang diajarkan bukan hanya sekedar supaya kita hafal ini doa terus kemudian jadi seperti mantra. Kita doa ulang-ulang gitu, bukan. Tapi kita mengerti kebenaran ini. Ketika kita berkata doa Bapa kami yang di surga, kita sadar kita punya sebuah privilege, hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Ketika kita berkata, ya datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Itu sebenarnya bukan hanya nunggu kapan kerajaan Allah datang, karena sebetulnya firman Tuhan berkata kerajaan Allah itu dekat. Bahkan kerajaan Allah itu ada di sini dikatakan. Ya, tapi sebuah pernyataan kita menyerahkan diri seutuhnya, tunduk dalam pemerintahannya Tuhan. Tunduk pada kehendak Allah. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Belajar untuk mempercayakan diri kita dalam penyediaan Tuhan hari lepas hari. Belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Ya, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Belajar bagaimana membangun hubungan yang baik dengan sesama. Bahkan firman Tuhan mengajarkan bukan hanya dengan orang yang dekat atau yang baik sama kita. Bahkan Tuhan mengajarkan kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow, ini pengajaran yang dahsyat loh saudara. Lalu katakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Mengingatkan kita bahwa setiap hari sesungguhnya kita ada ancaman dari si jahat. Tapi kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, ada perlindungan yang sempurna bagi hidup kita. Jadi kita nggak perlu takut, ya. Dan terakhir, kita kembalikan segala hormat, kuasa dan kemuliaan hanya kepada Tuhan. Nah, ketika Yesus mengajarkan doa ini, dia tutup lagi saudara. Sesuatu yang sangat penting, ya. Sepertinya pengulangan, tapi ini sebuah penekanan. Tuhan Yesus menutup pengajarannya tentang doa dengan pernyataan tentang pengampunan, saudara. Ya, tadi saya sudah katakan hal ini menunjukkan bahwa dimensi doa itu adalah vertikal, Allah dengan manusia, dan horizontal, manusia dengan manusia. Nah, bagi orang Yahudi ini sesuatu yang baru. Tadi saya sudah bilang orang Yahudi biasa doa, tapi dimensi doa seperti ini bagi orang Yahudi adalah sesuatu yang baru. Ya. Sebuah penekanan hukum yang kedua, kasihilah sesamamu. Dan Tuhan menutup ini dengan dua kalimat, yang pertama bentuknya janji, yang kedua bentuknya ancaman. Yaitu dikatakan begini, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Ini sebuah janji. Kalau kamu mengampuni, kamu diampuni. Bentuknya janji positif. Tapi Yesus juga ulang lagi dalam bentuk sebuah ancaman. Tapi kalau kamu tidak mengampuni, Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Apa yang harus kita ingat sudah sekali lagi, bahwa bicara tentang hubungan sesama manusia juga penting di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya hukumnya tadi, satu, kasihilah Tuhan Allahmu, dan hukum yang sama kata firman Tuhan, yaitu kasihilah sesamamu. Ya, sebagai penutup saudara, Matius pasal 5 ayat 23 sampai 25 mengatakan begini, Yesus juga mengajarkan, kalau kamu datang mau memberi persembahan, berdoa atau apapun, dikatakan, terus kamu teringat kamu punya sesuatu terhadap saudaramu. Sesuatu itu apa saudara? Benci, marah, dendam, pahit, kesel, kecewa, apalagi? Kata Tuhan begini, tinggalkan persembahanmu, selesaikan dulu masalahmu, baru kembali datang kepada Tuhan. Ya, karena itu pastikan saudara, ya, ketika kita datang berdoa kepada Tuhan, sikap yang penting itu bukan masalah berdiri, berlutut, tengkurap, tiarap, bukan itu yang paling penting, walaupun itu tidak salah juga. Tapi sikap yang paling penting adalah dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 8 dikatakan begini, ketika kamu berdoa harus ada tangan yang suci, tanpa marah, tanpa perselisihan, ya, tanpa perselisihan. Coba ya kita baca ya terakhir ya, 1 Timotius pasal 2 ayat 8. Oleh karena itu, aku ingin supaya di mana-mana orang laki-laki berdoa. Walaupun ayat ini secara khusus tentang sikap orang laki-laki, tapi saya percaya bukan hanya laki-laki yang berdoa. Amin. Tapi juga perempuan. Ya. Berdoa dengan, nah ini,
Menadahkan tangan yang suci. Tangan yang suci artinya tidak berbuat kejahatan. Tanpa marah. Nah, tanpa perselisihan. Ya. Jadi ini yang paling penting. Jangan simpan dendam, saudara. Jangan simpan kemarahan, kebencian, kepahitan. Tapi lepaskanlah pengampunan. Maka kuasa doa yang kita sudah belajar selama 3 bulan ini pasti akan sungguh-sungguh dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, saya berdoa supaya kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini betul-betul bisa melengkapi pelajaran kita tentang doa selama 3 bulan ini. Ya. Dan kita sungguh-sungguh mengerti kebenaran. Kita terus membangun kehidupan doa, hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kita mengalami bagaimana kuasa doa itu dinyatakan. Sehingga kita bisa melewati situasi pandemi ini. Bahkan doa kita, gereja Tuhan di tempat ini betul-betul akan dipakai Tuhan. Menjadi berkat. Akan membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu sudah selesai berhenti berbicara. Tapi Roh Kudus, biar Engkau yang terus memberi hikmat dan pengertian kepada setiap kami akan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh mengerti dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik. Sekali lagi kami menerima kebenaran ini dengan sukacita. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada Pak Gembala.